Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya Siti Komsatun. Beberapa menit ke depan akan menemani kalian untuk belajar matematika. Melanjutkan materi kita untuk transformasi geometri bagian 5. Bagian ini adalah bagian terakhir dari seluruh rangkaian materi transformasi geometri. Materi pamungkas kita adalah komposisi transformasi. Komposisi transformasi adalah gabungan dari beberapa transformasi. Jadi, ada satu soal tetapi dia menggunakan dua transformasi ataupun lebih. Misalnya, sebuah soal dia ditranslasikan, dilanjutkan, dirotasikan, atau lain sebagainya. Bentuk umumnya adalah jika kita akan mencari bayangan sebuah benda, maka kita menuliskannya dari sebelah kanan ke kiri ya. Di sini B adalah benda, kemudian kalian transformasikan terhadap T1, lalu ditransformasikan T2 sampai Tn, artinya T terhingga ya, akan menghasilkan sebuah bayangan. Jadi menuliskannya dari sebelah kanan ke kiri, bukan kiri kanan, tapi kanan ke kiri. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal nomor 1. Titik C 4,2 dirotasikan 90 derajat melawan arah jarum jam, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Maka bayangan dari titik C adalah, di sana ada dua transformasi, yang pertama rotasi dan yang kedua adalah pencerminan atau refleksi. Khusus untuk komposisi transformasi, cara mengerjakannya agar lebih mudah menggunakan matriks ya. Nah, tabel ini adalah tabel untuk rotasi. Bisa dilihat di sana rotasinya adalah 90 derajat, 90-nya adalah positif, maka matriksnya adalah 0, negatif 1, 1, 0. Bisa ditulis T1 yaitu 0, negatif 1, 1, 0. Kemudian T2-nya adalah pencerminan sumbu X. Bisa dilihat di tabel bahwa matriks untuk sumbu X adalah 1, 0, 0, negatif 1. Maka T2-nya 1, 0, 0, negatif 1. Lalu bisa kalian tulis C aksen sama dengan T2, T1, C ya. Dari sebelah kanan ke kiri, T2 dulu, T1 baru C-nya ya. Maka C aksen sama dengan T2-nya adalah 1, 0, 0, negatif 1. Kemudian T1-nya adalah 0, negatif 1, 1, 0 dikali dengan C. C adalah titiknya yaitu 4, 2. Maka langkah selanjutnya adalah kalian kalikan T2 dengan T1 ya. 1 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikali 1 hasilnya 0, maka di sana ditulis 0. Kemudian baris yang pertama dikali dengan kolom yang kedua, yaitu 1 dikali negatif 1 adalah negatif 1, 0 dikali 0 hasilnya 0, maka negatif 1 tambah 0 hasilnya adalah negatif 1. Lalu baris yang kedua kali kolom yang pertama. 0 dikali 0 hasilnya 0, negatif 1 dikali 1 hasilnya negatif 1. Maka 0 ditambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian dikali dengan kolom yang kedua. 0 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1. Hasilnya 0, kemudian negatif 1 dikali 0 hasilnya 0, 0 tambah 0 hasilnya 0. Maka perkalian T1 dan T2 hasilnya adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Kemudian baru kita kalikan dengan titiknya yaitu 4, 2. Oke, sama seperti tadi ya, baris dikali dengan kolom. Baris yang pertama sekarang ya, 0 dikali 4 hasilnya 0, negatif 1 dikali 2 hasilnya negatif 2, maka 0 ditambah
negatif 2 hasilnya adalah negatif 2. Baris yang kedua dikali dengan kolom pertama menjadi negatif 1 dikali 4 hasilnya negatif 4, 0 dikali 2 hasilnya 0, maka hasilnya adalah negatif 4. Jadi bayangan titik C adalah negatif 2, negatif 4. Contoh nomor 2, titik B 4,2 ditranslasikan sebesar 21, kemudian ditransformasikan dengan matriks 1, 2, 3, 4. Maka bayangan titik B adalah, yang pertama, kita tentukan dulu T1 dan T2. T1 adalah translasi, yaitu 21, dan T2 adalah transformasi dengan matriks, yaitu 1, 2, 3, 4. Untuk soal nomor 2, ini sedikit berbeda karena ada translasi. Ingat ya, translasi itu rumusnya bukan dikali, tapi ditambah. Maka B aksen sama dengan T2 dikali T1 ditambah B. Ya, maka menjadi B aksen sama dengan T2-nya adalah 1, 2, 3, 4 dikali dengan translasinya yaitu 21 ditambah B, titik B yaitu 4, 2. Maka akan menghasilkan, pertama kali yang dikerjakan adalah yang ditambah dulu, yang dijumlah dulu ya. 1, 2, 3, 4 dikali dengan ditambah dulu 2 ditambah 4 6, 1 ditambah 2 3, maka 1 2 3 4 dikali dengan 6 3. Harus hafal perkalian matriks dengan matriks ya. Yang pertama adalah baris dikali dengan kolom, sama seperti mengerjakan tadi ya. 1 dikali 6 hasilnya 6 ditambah 2 dikali 3 hasilnya 6, maka 6 ditambah 6 sama dengan 12. Kemudian baris kedua dikali dengan kolom pertama, 3 dikali 6 hasilnya 18 ditambah 4 dikali 3 hasilnya 12, maka 18 ditambah 12 hasilnya adalah 30. Jadi bayangan titik B adalah 12,30. Contoh soal nomor 3, suatu garis X plus Y sama dengan 6 direfleksikan terhadap Y sama dengan X dan dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Maka bayangannya adalah, ada dua transformasi, yang pertama adalah refleksi dan yang kedua adalah rotasi. Kita tentukan dulu T1 dan T2-nya. T1-nya adalah refleksi terhadap Y sama dengan X, maka matriksnya adalah 0, 1, 1, 0. Dan T2 adalah rotasi 90 derajat searah jarum jam, maka negatif 90 ya karena searah jarum jam. Matriksnya adalah 0, 1, negatif 1, 0. Bisa ditulis G aksen sama dengan T2 kali T1 dikali dengan G. Ingat ya, yang ditulis pertama kali adalah T2, baru T1, baru garisnya ataupun kalau titik-titiknya ya. Akan menjadi X aksen Y aksen sama dengan T2-nya ditulis 0, 1, negatif 1, 0 dikali dengan T1. T1-nya adalah 0, 1, 1, 0 dikali dengan G. G-nya kalian tulis XY. Maka akan didapat, dikalikan dulu matriks T2 dengan T1. Sama seperti tadi ya, baris pertama dikali dengan kolom pertama, yaitu 0 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikali 1 hasilnya 1, 0 tambah 1 hasilnya 1. Oke, sekarang baris pertama dikali dengan kolom kedua. 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, maka hasil akhirnya 0. Kemudian kita beralih ke baris kedua dikali dengan kolom pertama. Negatif 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah 0 dikali 1 hasilnya adalah 0, maka hasil akhirnya adalah 0. Kemudian baris kedua kali kolom kedua. Negatif 1 dikali 1 hasilnya negatif 1 ditambah 0 dikali 0 hasilnya 0. Maka hasil akhirnya adalah negatif 1. Setelah itu baru dikalikan dengan XY ya. Menjadi 1 dikali X adalah X
ditambah 0 dikali Y 0, maka X ditambah 0 menjadi X. Kemudian baris kedua 0 dikali X 0, negatif 1 dikali Y menjadi negatif Y. Maka akan didapat X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan negatif Y. Atau bisa dirubah Y sama dengan negatif Y aksen. Kemudian garisnya kalian tulis G sama dengan X ditambah Y sama dengan 6. Maka nanti setiap X kalian substitusikan menjadi X aksen, kemudian Y kalian substitusikan menjadi negatif Y aksen. Maka G aksen sama dengan X aksen dikurang Y aksen sama dengan 6. Atau aksennya bisa kalian hilangkan menjadi G aksen sama dengan X dikurang Y sama dengan 6. Oke, demikian materi terakhir kita yaitu komposisi transformasi. Semoga ilmu kalian yang didapat berkah. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.